Halo Sobat Bima Sakti, selamat datang di platform belajar Bima Sakti. Belajar IPS menyenangkan, seru, dan aktif. Pada episode kali ini kita akan belajar bersama mengenai sejarah Kerajaan Tarumanegara, penanda peradaban sejarah Nusantara di Pulau Jawa. Beberapa materi yang akan kita pelajari adalah mengenai sejarah berdirinya kerajaan, aktivitas masyarakat, dan temuan arkeologi. Berikut merupakan peta lokasi Kerajaan Tarumanegara yang berada di Provinsi Jawa Barat. Dimulai dari sejarah berdirinya kerajaan. Hingga saat ini yang telah diketahui, sejarah Kerajaan Tarumanegara bersumber dari 7 buah prasasti batu, yaitu Prasasti Ciarutan, Prasasti Kebon Kopi, Prasasti Jambu, Prasasti Muara Cianten, Prasasti Munjul, Prasasti Tugu, dan Prasasti Pasir Awi. Selain itu, terdapat sumber sejarah lain yang berasal dari berita Cina yang masing-masing berasal dari Fashen tahun 414 Masehi, dinasti Soui, dan Tang, dan Arca-Arca Rajarsi, Wisnu Cibuaya I, dan Wisnu Cibuaya II. Dari ketujuh prasasti batu yang telah ditemukan, Prasasti Tugu merupakan prasasti terpanjang. Prasasti Tugu berbentuk puisi anustup yang tulisannya dipahatkan secara melingkar pada batu bulat panjang. Pada Prasasti Tugu, disebutkan nama dua sungai yang terkenal di Punjab, yaitu Sungai Chandrabhaga dan Gomati. Melalui etimologi, Chandrabhaga ditafsirkan sebagai nama sungai di India yang diberikan kepada sungai di Pulau Jawa. Nama itu sekarang dikenal dengan nama Bekasi yang diduga merupakan pusat kerajaan Tarumanegara. Disebutkan pula bahwa Maharaja Purnawarman menitahkan rakyatnya untuk menggali Sungai Gomati dan membangun terusan air sepanjang 6.112 tombak atau sekitar 12 km. Pekerjaan ini dilakukan pada hari baik selama 21 hari, yaitu tanggal 8 Paro Petang bulan Palguna dan selesai pada tanggal 13 Paro Terang bulan Caitra. Pembangunan ini bertujuan untuk mengairi daerah persawahan penduduk, mencegah banjir, dan sebagai sarana lalu lintas barang dari pedalaman ke daerah luar yang berbatasan dengan pantai. Selamatan baginya dilakukan oleh para Brahmana disertai 1.000 ekor sapi yang dihadiahkan. Sumber sejarah Kerajaan Tarumanegara yang lainnya adalah Prasasti Pasir Koleangkak. Berdasarkan prasasti pasir Koleangkak yang ditemukan di bukit yang bernama sama, termasuk daerah perkebunan jambu, kira-kira 30 km sebelah barat Bogor, disebutkan bahwa nama negara dengan bacaan yang berbunyi Tarumayam. Kemudian terdapat pula kata Utsadana pada bait kedua prasasti itu dan dikaitkan dengan nama sungai besar yang letaknya tidak jauh dari tempat itu, yaitu Sungai Cisadane. Selanjutnya adalah sumber sejarah yang berasal dari Prasasti Ciarutan. Di dekat muara Sungai Cisadane, tepatnya di Sungai Ciarutan, juga ditemukan Prasasti Ciarutan yang sebelumnya dikenal dengan nama Prasasti Ciampea. Terdapat lukisan laba-laba dan tapak kaki yang dipahatkan di sebelah atas huruf pada prasasti ini. Tapak kaki tersebut seperti kaki Dewa Wisnu dan merupakan kaki yang mulia Sang Purnawarman. Berdasarkan sumber yang ditemukan hingga saat ini, masyarakat zaman Tarumanegara melakukan berbagai mata pencaharian, yaitu pekerjaan dalam bidang perdagangan, pertanian, peternakan, perikanan, perburuan, pertambangan, dan juga pelayaran. Aktivitas perdagangan berkaitan dengan perburuan dan pertambangan. Pada masa itu, masyarakat memperjualbelikan cula badak, gading gajah, emas, dan juga perak. Aktivitas pertanian dapat diketahui dari informasi berupa adanya usaha pembuatan saluran air yang termuat dalam Prasasti Tugu. Saluran air dibuat dengan tujuan untuk mencegah banjir yang kerap kali melanda daerah pertanian. Aktivitas peternakan juga dapat diketahui dari Prasasti Tugu, di mana pada prasasti itu menyebutkan bahwa adanya upacara selamatan berupa penghadiahan 1.000 ekor sapi kepada para Brahmana. Mengenai bidang perikanan dan pelayaran, terdapat kemungkinan bahwa masyarakat melakukan kegiatan tersebut. Hal ini dikarenakan letak strategis Tarumanegara yang berada di jalur niaga Nusantara.
Apabila ditinjau dari segi budaya, terdapat dua golongan masyarakat pada masa itu. Golongan yang pertama adalah masyarakat berbudaya dan berlatar belakang agama Hindu yang terbatas di lingkungan keraton saja. Sedangkan golongan yang kedua adalah masyarakat berbudaya asli yang meliputi seluruh penduduk Tarumanegara. Meskipun terdapat penggolongan masyarakat pada kehidupan sehari-hari, kedua golongan itu saling bekerja sama dan tidak saling terpisah. Adapun kehidupan keagamaan zaman Tarumanegara dapat diketahui berdasarkan berita Fashion. Pada masa itu, kebanyakan masyarakat menganut agama Hindu. Hal ini diperkuat dengan bukti-bukti berupa penemuan prasasti dan arca. Selain Hindu, terdapat pula masyarakat yang menganut agama Buddha meskipun jumlahnya sangat sedikit. Terdapat beberapa penemuan benda peninggalan dan temuan arkeologi yang digunakan sebagai sumber sejarah Kerajaan Tarumanegara, yaitu 7 buah prasasti batu, Arca Wisnu Cibuaya 1 dan 2, Arca Rajarsi, dan ditemukan pula beberapa candi. Pada tahun 1984, ditemukan sejumlah bukit dan gundukan tanah atau unur di daerah Batu Jaya, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Di dalam unur itu, terdapat struktur bata berupa candi dan kolam. Unur itu bernama Candi Jiwa dan Candi Blandongan. Nah, itu dia penjelasan singkat mengenai sejarah Kerajaan Tarumanegara. Di episode berikutnya, kita akan belajar mengenai sejarah Kedatuan Sriwijaya, sang penguasa perairan Nusantara. Maka dari itu, jangan lupa subscribe channel ini untuk selalu up to date mengenai materi sejarah yang lainnya.